17 tahun berlalu, tragedi Trisakti masih terus diperingati setiap tanggal 12 Mei. Semua perjuangan dan pengorbanan yang diberikan mahasiswa pada masa itu masih terus menjadi simbol dari pergerakan pemuda hingga kini. Kini perjuangan mahasiswa masih terus bergulir, tidak hanya lewat aksi demonstrasi, tapi juga partisipasi dalam membangun negeri, lewat pendidikan dan peran serta di masyarakat. Bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib. Belas tahun lamanya, tradisi yang dilakukan setiap bulan Mei dilakukan mahasiswa Trisakti. Tradisi ziarah ke makam 4 mahasiswa Trisakti yang tewas saat melakukan aksi menuntut turunnya Presiden kedua Republik Indonesia. Tradisi yang terus dilakukan untuk mengingat tragedi Trisakti. Nama 4 mahasiswa tersebut masih terus bergema dari tahun ke tahun. Mereka yang pernah berjuang untuk Indonesia yang lebih baik, mereka yang tak akan terlupakan. Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan C, dan Hafidin Royan. Hingga kini belum ada titik terang atas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi menjelang jatuhnya Orde Baru, termasuk tragedi Trisakti. Lelah dengan keadaan itu, para orang tua korban Trisakti kini sudah tak lagi berupaya mencari keadilan atas kematian anak-anaknya. Mungkin ada keinginan, cuma kembali lagi kalau terhalang lagi kan mau bilang apa saya. Jadi kami orang tua itu tidak terlalu ya sudahlah, anak-anak kami udah tenang di sisi Allah. Istilahnya kita mau orang tua juga dibawa ke sana, dibawa ke sini, udah capek. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Haris Azhar, menilai hingga saat ini tidak ada upaya yang berarti dari pemerintah untuk mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada Mei 1998. Jokowi tidak bisa menganggap persoalan hak asasi manusia ini hanya sebagai sekedar dan sekedar. Dia harus menunjukkan satu mobilisasi yang besar. Mobilisasi orang, tokoh-tokoh, harus ada konsolidasi. Lalu dia harus menunjukkan keberpihakannya. Dia harus bicara langsung meskipun kita juga ragu apakah dia punya pemahaman untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia yang berat itu. Peristiwa yang terjadi pada Mei 1998 tidak lepas dari berbagai gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Puncaknya terjadi pada 12 Mei 1998 saat 4 orang mahasiswa Trisakti yang berunjuk rasa ditembak oleh oknum aparat di halaman kampusnya sendiri. Peristiwa itu membakar amarah massa dan rangkaian kerusuhan pun terjadi pada tanggal 13 hingga 15 Mei 1998. Adian Apitupulu, salah seorang aktivis mahasiswa kala itu, menggambarkan negara begitu represif di masa Orde Baru. Menjelang jatuhnya Soeharto, Adian menggagas pendudukan gedung DPR MPR. Bersama ribuan mahasiswa, ia akhirnya menduduki gedung DPR MPR hingga Soeharto jatuh dari kekuasaannya. Menurut Adian, kondisi politik ekonomi yang berbeda membuat pergerakan pemuda di masa Orde Baru punya perlawanan lebih kuat dibandingkan sekarang. Semua perjuangan kan harus punya muara. Kita kan tidak mungkin demonstrasi dari kampus. Terus ujungnya kemana nih? Nah, saya tawarkan ke teman-teman, kita harus duduki DPR MPR. Tapi sebagian tidak setuju. Mereka bilang itu akan menciptakan Tiananmen. Tiananmen itu kan sebuah sejarah pembantaian mahasiswa di Cina toh. Itu menjadi momok lah buat teman-teman mahasiswa yang lain. Pasca reformasi, pergerakan pemuda terus berjalan.
Bagi Ketua BEM Universitas Indonesia Andi Aulia, pergerakan mahasiswa di setiap masa memiliki ciri khas masing-masing. Tetapi hari ini dengan segala keterbukaan informasi publik yang ada, dengan demokrasi yang terjadi, maka tema besar gerakan mahasiswa bukan hanya perlawanan, tapi juga partisipasi. Makanya kalau kita melihat, gerakan mahasiswa hari ini sudah mulai melebarkan definisinya, bukan lagi turun ke jalan, tetapi juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, misalkan melakukan community development, melakukan pengajaran dan pendidikan kepada warga-warga sekitar masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Jika di masa lalu melawan rezim yang berkuasa adalah tujuan bersama para pemuda, kini korupsi menjadi perhatian utama. Di era reformasi, tuntutan pemuda di setiap daerah bisa saja berbeda. Tetapi mereka semua dipersatukan oleh semangat yang sama, yaitu 20 tahun ke depan, pemuda saat inilah yang akan mengelola bangsa. Pergerakan pemuda mampu tumbangkan rezim otoriter yang berkuasa. Setelah 17 tahun, para pemuda masih terus berjuang dengan cara mereka sendiri. Namun pada dasarnya setiap pergerakan punya satu tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang lebih baik. Prima Sabrina, Reza Rivalda melaporkan untuk NET.